Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di Hidayah Moral Center. Hari ini terutama saya sendiri ya, didatangi sama Ko Julius langsung. Lu ngomong ada mic. Ulang. Gak apa-apa, masuk kok itu. Masuk ya. Aduh. Nah, teman-teman, kagak ngeliat sambil megang bendera ya kan. Lu lebih mirip Santa Claus sebenarnya daripada orang yang mau rayakan Kemerdekaan 17-an. ya. Ya, sebenarnya. Gimana menurut Ko Julius? Mana ini ya? Yang Apanya? bajak laut satu lagi. Oh, kalau itu saya sih ya gimana ya? Nggak berani. Bukan nggak berani ya, gimana ya? Tapi kan kita kan tinggal di negara Indonesia. Jadi kita harus memang sebagai warga negara Indonesia harus mengibarkan, mencintai dan mengibarkan bendera Indonesia sendiri gitu loh. Bukan berarti kita memang sih setiap manusia tuh punya masalahnya masing-masing. Kita cuma bisa mendoakan mereka aja kok. Mendoakan mereka, terutama negara ini ya. Negara ini agar menjadi lebih baik gitu kan. Ya kalau negara ini tambah jelek, kita yang mampus. Nah, Nggak bisa makan nanti kita. kita sebagai rakyat nih ya, saya sebagai rakyat ingin meminta dan memohon kepada presiden terutama dan wakil presiden agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Tolong lebih dengarkan kami rakyat kecil, ya. Tolong agak lebih baik lah dan menepati janji-janjinya. Jadi selama ini nggak baik. Ya baik, cuman belum cukup baik. Ya. seperti seperti yang kita lihat saat ini ya. Sekarang saat ini memang setiap presiden tuh pasti ada baiknya dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi dan akhirnya sekarang Prabowo. Memang semua tuh baik. Tapi kan akal angka baiknya jika lebih baik lagi. Ya ini nggak apa jawaban cari aman guys. Tetap merah putih ya teman-teman ya. Ya tetap merah putih. Tetap merah putih. Ini David temanya nih pakai baju merah, dalamannya yang putih. Merah putih. Oke, ini kita mau bahas apa? Aku sampai bingung ya. Ke Bahasa tempat apa kok? kalau ke tempat Bro Saya Davi ini, didatengin iya. sama Kojul. Jadi kalau ke tempat Bro Davi ini selalu bingung nih mau ngapain kan. Dan tadi sekaligus liatin bakso Oh Bro iya, David ya, iya, baru benar. ngisi. Jadi betul. Nah, ini Jadi kita sekaligus juga bilang nih, soalnya konten sebelumnya bakso tutup nih. ya, Sampai orang nganggap, wah ada bangkrut. banyak tuh ada juga yang chat yang saya bilang bukan bangkrut ya. Belum ada modal. Belum ada modal. Belum ada modal pada saat itu karena saya dan Ko Julius sendiri ya bisa dibilang udah mengeluarkan banyak gitu ya. Jadi ya udahlah, cuma kita nggak perlu dibahas lagi. Yang berlalu biarkan berlalu, biarkan sekarang kita menjadi hidup yang baru, ya kan? Pribadi yang baru. Pribadi yang baru. Dijamah. Nah, tuh. Jadi kita ikhlaskan Dijamah, saja, dipilah. ikhlaskan saja, gitu. Ikhlaskan saja. Tapi kita dapat lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu teman-teman. Nah, jadi kan ada alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih ini kisah saya sendiri alhamdulillah ketika saya belum ada modal ya. Belum ada modal pada saat itu Ko Julius pun tahu, teman-teman. WhatsApp tidak Tahu, ingin Anda mengetahui. Ko Julius tahu. Jadi ya udah saya berusaha untuk berikhtiar untuk tetap berjualan kue, berkumpul-kumpul dari modal keuntungan kue. Kemudian saya ingin berusaha untuk apa? Membeli bahan baku lagi gitu loh. Jadi kembali lagi mengoperasikan bakso dan mie sisipit ini di Mangga Besar. Ya. Nah, Karena kalau tutup nanti diejek. Jadi mau nggak mau harus dibuka terus. betul. Nah, alhamdulillah kok, alhamdulillah. Waktu itu saya sempat sama Ko Julius ketemu di apa? Di mana tuh? Di Lokasari ya, di Iya. Lokasari ya kan. Ko Julius lagi mampir ke daerah Lokasari. Tiba-tiba nih, saya juga bingung gitu loh. Tiba-tiba, jep, ada yang bantu gitu loh transfer. Padahal saya nggak minta nih, kan saya kan juga kadang-kadang gini ya, emang bantuan dari Allah tuh nggak bisa kita sangka-sangka, nggak bisa kita duga-duga gitu ya. Kita nggak minta nih, tapi Allah kasih dari perantara-perantara mereka. Tiba-tiba ada yang masuk lah transfer, terus ada yang ngechat. Saya Oh bilang, iya, iya bener tuh. kemarin waktu itu David nanya saya, oh ini siapa ya? Bilang mana lah, gue tahu ke rekening lu soalnya kan. Heeh. Ada yang bantu, ya alhamdulillah. Terus besoknya lagi ya. Ya besoknya lagi dari atau dari siapa tuh kok? Dari Koko punya. Ya dari penonton kita, cuman beliau nggak mau disebut Nah, namanya. saya juga mau nanya juga nggak dikasih tahu sama Ko Julius. Mungkin kalau
teman-teman semua yang nonton video ini, yang sudah ngasih saya tanpa mau disebutin namanya, tanpa mau diketahui orangnya, tapi ingat Allah tahu siapa yang memberi saya. Saya doakan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi. Semoga eh, kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah untuk keluarga yang pasti tetap berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan, ya, yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi saya sedih sih sebenarnya, kok. Sedih campur seneng gitu. Kok bisa gitu loh. Kok bisa Ya eh lu disayang netizen. Jadi alhamdulillah di ya. tempat saya ini entah kenapa saya merasa dianaktirikan. Penontonnya lebih sayang sama David kalau kita baca komentar, bahkan bilang kalau bisa David aja yang jadi host. Ini apa-apaan ini? Jadi Saya dikudeta. saya sih enggak, saya sama Ko Julius tuh udah ngerasa sahabat ya. Teman sama sahabat agak, kalau saya nangkapnya beda. Saya sama Ko Julius udah kayak, saya kenal alhamdulillah ya ketika saya masuk Islam gitu, ketika saya menjadi mualaf, saya ketemu Ko Julius itu kayak udah ada dapet chemistry lah, kayak sama Ko Dondi juga kayak gitu kan. Jadi dapat sahabat-sahabat gitu loh ya kan. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah saya juga beberapa kali dibantu sama Ko Julius ya kan, melalui teman-teman semua gitu kan. Jadi alhamdulillah dari sekarang tuh lumayan lah kok. Jadi bisa beli kan, saya juga nggak enak juga kan teman-teman ya. Jadi namanya suatu Tapi ini ya, amanah yang diberikan. tapi apa ya? Memang agak beda loh tahun ini. Bayangin ya, tahun lalu atau aku di Jakarta pertama, Hmm, temanku itu kayak Kores, hmm, ya Bang Handi, hmm, terus yang lain-lain lah gitu hmm. kayak Uniriva gitu kan. Tiba-tiba sekarang temunya kayak si ini ya, ada David, ada Feritan, Meritan, ya ada iya Kohans, Kohans yang betul. tiba-tiba jadinya mata sipit semua. Bahkan sampai channel ini kemarin dibilangin sama teman-teman yang ada di API ya. Hmm. Jadi teman-teman di API itu bilangnya gini, wah si Julius bentar lagi jadi himpunan mualaf Cindo. Jadi Hmm. bukan Hidayah Mualaf Center lagi, himpunan mualaf Cindo. Dia bilang Boleh tuh, boleh tuh. yang diinterview semua Cindo semua dia bilang. Entah kenapa. Tapi ya banyak juga sih kalau sekarang kan, alhamdulillah ya, alhamdulillah juga kita juga nggak tahu ya kalau dulu ya kita bisa ketemu sama teman-teman yang ibaratnya, Ya dulu kita mikirnya Chinese iya, nggak ada gitu kan. iya, Kayak Ferry juga kemarin ngobrolnya gini dia bilang. Dia kira cuman Kodondi, jadi dia cuman kenal Kodondi. Begitu tuh kenal sama kita, nambah orang gitu kan, sama nambah orang. kawan. Makanya Ricky lagi. di Nah, jadi tiba-tiba kok jadi banyak yang Chinese gitu. banyak ya Nah, sebenarnya. sekarang dia ini apa tongkrongan dia Chinese semua. Iya. Kojul, Kodondi, Iya. Koendi. Engkau semua itu. Kau Iya. semua Kohan. Pengalaman engkau semua. Apa di Lokasari? Lokasari itu banyak banget. Kan lu tahu sendiri. Yang mengalami saya juga alhamdulillah lihatnya Masya Allah banget gitu. Keren sih. Tapi ya kita semua berarti tuh Allah tuh mempertemukan kita itu dengan hal-hal yang baik, dengan orang-orang yang tepat dan baik. Tapi aku lagi mau ngajak David nih, satu nih. Dia belum pernah ikut soalnya ke lapangan nih guys ya. Aku baru dapat nih satu kabar, ada satu daerah selain di belakang Masjid Istiqlal. Hah? Ya kalau belakang Masjid Istiqlal mungkin teman-teman udah tahu ya, itu viral dijadikan tempat penginjilan oleh beberapa gereja dan pendeta Risuli Lubis. Bahkan saya sudah pernah ke sana berkali-kali. Hmm. Ya kita sudah bongkar-bongkaran juga di situ. Dan saya dapat lagi daerah baru di Tanah Abang. Jadi belakang Tanah Abang itu ada daerah dekat rel kereta api. Hmm. Eh, itu ada yang dijadikan ini juga gereja dadakan. Ini saya juga terkejut ya. Ini enaknya gini teman-teman. Kalau dulu saya dapat satu lokasi, saya posting, semua tebak-tebakan. Tebak-tebakan buah mangga. Bang itu di sini, itu di sini. Saya ingat kali dulu waktu yang belakang Istiqlal tuh, Hmm. saya kan tahu Risuli Lubis ke situ. Saya lihat videonya, cuman kan kita nggak tahu ini di mana. Cuma nampak flyover kan. Iya. Maksudnya cuma nampak mereka tuh di bawah jalan layang gitu. Cuman kan jalan layang mana kan nggak tahu gitu. Hmm. Dan saya posting atau saya tanya ke penonton, penonton bilangnya sini, sini, sini. Wah capek aku. Hmm. Datangin, liatin. Oh bukan sini. Datangin, bukan sini. Sampai ada yang WA lagi, aku marahin. Gue bilang, wah lu ngerjain ini, gue bilang. Keliling Jakarta untuk nyari tempat itu. Hmm. Dan rupanya di belakang Istiqlal. Bayangin, gue udah keliling satu Jakarta. Hmm. Rupanya tempatnya di belakang Istiqlal. Waduh. Ya, di belakang Istiqlal yang jadikan tempat penginjilan dan mereka sebut sebagai gereja tanpa tembok. Waduh. Gereja tanpa tembok mereka sebut. Bayangin ya, belakang masjid kebanggaan umat muslim. Hmm. Dan itu kita udah bongkar-bongkar. Mungkin nanti sekali-kali aku ajak Bro David Boleh, untuk boleh, main ke boleh, situ. boleh. Ah. Ya, terus
saya dapat lagi satu kabar yang di Tanah Abang ini ya sama, tiba-tiba di samping sungai ya dijadikan gereja dadakan juga sama teman-teman kita sebelah, dan mereka ini muslim semua. Mereka muslim semua tapi karena dikasih makan ya dikasih bantuan, mereka ikut acara gereja jadi ya. Gereja dadakan lah kalau kita bilang, karena bukan gereja kan, di tengah jalan gitu, di samping tanggul. Di samping tanggul. Jadi tadi saya tanya gitu, ada yang tahu nggak? Saya udah mikir kan, wah ini bentar lagi dapat info-info nih, mau nyari-nyari lagi. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman-teman kita, terutama dari mualaf-mualaf nih, yang kemarin, begitu saya post fotonya, mereka langsung ke TKP, ya mereka langsung cek, dan saya langsung dapat lokasinya. Jadi sekarang saya nggak mau pusing. Siapa yang beneran temuin lokasinya, ya udah kita kasih hadiah. Tapi lu foto, jangan lu bilang, bang ini di sini. Lu foto, kalau gue lihat sama percis, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Daripada kita keliling Jakarta nyarinya kan. Jadi posisinya di belakang Masjid Istiqlal ya? Itu yang kemarin. Ini kita baru dapat di Tanah Abang. Di Tanah Abang deh, boleh deh coba cari deh. Teman-teman semua. Iya, di Pinggul Kali. Iya, Tanah Abang. Nggak di Petamburan ya dia. Dia nggak bisa jalan pakai motor, harus jalan kaki. Jadi harus jalan kaki. Agak dalam-dalam kali dia. Agak dalam-dalam. Itu benar-benar teman saudara-saudara kita yang ekonominya rendah, dan itu dijadikan target untuk penginjilan kan. Jadi mungkin kita harus ke sana, menunjukkan bahwa ya kita ada. Jangan nanti dibilang umat muslim tuh kok nggak ada yang peduli gitu kan. Bukan berarti kita, jadi teman-teman semua ya, jadi jangan salah paham dulu. Kita tuh nggak tahu ya, bukannya kita nggak mau tahu, nggak tahu. Jadi kalau kita tahu juga pasti kita samperin. Gitu loh kan, kayak kemarin kan beberapa kasus yang saya tahu, kayak contoh kayak Pak Sunaria dan lain-lain, kita tahu nih, kita masih samperin gitu kan, karena kita sesama umat muslim itu harus saling, ya kan, saling mengasihi, ya kan, karena Islam kan mengajarkan seperti itu. Lihat orang yang kesusahan, kita datang gitu kan. Jadi kita juga bukannya kita nggak mau datang, ya kan, kita nggak tahu, ya kan. Kalau misalnya lokasi kita tahu melalui perantara orang lain, ya alhamdulillah kan. Jadi kita masih samperin seperti itu. Supaya bantuan kita juga lebih tepat sasaran. Karena selama ini kan kita kadang-kadang bantu orang, jujur ya. Saya ingat tuh waktu itu sama Goldian, sampai kita ngomongnya gini, mau bantu orang aja susah nyari orang yang mau dibantuin gitu kan. Karena kok rata-rata kaya-kaya gitu kan. Ini kaya-kaya. Udahlah supaya cepat habis, kasih aja lah ke Gojek. Padahal, betul, ngerti. Padahal kan nggak semua Gojek itu susah. Nggak semua gitu. Tapi kadang-kadang kita supaya cepat, udahlah kasih aja gitu kan. Kalau kita anggap saya nih, susah. Kalau saya nih kan alhamdulillah kan, kalau saya nih ya, dan saya misi saya nih, ketika ada sedekah subuh atau Jumat berkah itu kan arahnya ke situ nih. Nah, kita biasa malam. Ya sama, dulu aku bikin Jumat berkah, geraknya tuh jam 10 malam. Tapi kok subuh. Ya kami sampai jam 3. Jam 1. Ya harusnya kena dong. Iya, sampai jam 10 sampai jam 3. Jadi area banyak tidur di pinggir jalan, kadang-kadang saya kasih gitu-gitu. Bukannya gimana, maksudnya kita lihat yang benar-benar, lihatnya benar-benar mereka yang membutuhkan kok. Jadi yang enggak bikin harunya lagi yang iya. Dia langsung buka loh. Langsung buka. Saya langsung juga makan kan. senang banget ya teman-teman ya. Maksudnya itu kepuasan paling tinggi loh. Saat kita bisa bantu orang, ya orang terbantu itu kayak puas. Saya juga kadang-kadang ya lihat kayak saya dibantu gitu, ya Allah, saya terharu banget teman-teman, kayak saya lagi nggak ada keadaan tersulit gitu kan. Karena saya tahu gitu teman-teman, gimana sih rasanya susah. Ternyata saya nih sulit, masih ada yang lebih sulit lagi gitu loh kan. Saya merasa ya sudahlah gitu. Maksudnya ketika lihat ada orang yang sulit gitu, saya ini. Jadi kayaknya saya tergerak hatinya gitu loh untuk membantu mereka. Ya sudahlah, ternyata masih ada yang lebih sulit tuh dari saya loh. Ya saya alhamdulillah ketika saya banyak membantu orang juga, ya alhamdulillah saya juga dibantu sama Allah gitu loh. Jadi teman-teman semua loh. Jadi nggak ada rasa keraguan, nggak ada rasa takut akan rezeki, karena Allah sudah memberikan kita rezeki dari hal-hal yang tidak kita duga-duga. Termasuk saya nggak duga-duga banget gitu loh. Jadi kayak teman-teman semua yang sudah membantu saya gitu, kadang-kadang suka chat di nomor ini ya, 0812 1203 1266. Kadang-kadang mereka juga bilang kalau memang saya gimana ya, daripada saya ada sempat ngomong juga ke beberapa teman yang di chat di sini ya, yang sudah chat, kalau misalkan kalau mau dibantu gimana, saya bilang
kadang-kadang ya kan saya kan arahnya minta-minta itu pekerjaan yang paling hina di mata Allah, ya kan. Alangkah baiknya jika ada beberapa juga yang saya bisa bilang beli dagangan saya aja lah. Kalau nggak mau dimakan dibagikan aja sebagai sedekah subuh. Itu saya dapat untung juga kan gitu kan. Kalian juga bisa dapat pahala seperti itu gitu loh. Saya mencoba untuk menjalani syariat Islam dengan baik dan benar ketika saya menjadi seorang muslim seperti itu. Jadi saya sekali lagi berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu saya sehingga saya bisa memproduksi lagi bakso-bakso ya. Alhamdulillah sudah ada stok nih ya kan. Kemarin juga saya udah bilang ke Ko Julius juga kalau misalkan saya sempat ya dengan bantuan-bantuan itu saya akhirnya membeli, ya saya ngomong aja membeli freezer. Saya kasih walaupun second alhamdulillah saya bisa pakai. Ya, jadi kita nggak usah gengsi, walaupun itu freezernya itu dalam keadaan second, yang penting bisa berfungsi dan bisa berguna dan dingin tetap dingin aja kok gitu loh kan. Mau nggak usah baru gitu loh kan. Terus bahan-bahan produksi lainnya sudah terpenuhi juga, kayak bahan baku lain-lainnya kita produksi dengan baik gitu loh. Kita alhamdulillah nih buat teman-teman nih mungkin yang mau datang nanti ketika kita paling kurang lebih hari Rabu atau hari Kamis besok saya sudah buka di Mangga Besar Raya nomor 43, tepatnya di depan sekolahan Grade Santo Leo. Nah, di Google Maps itu tinggal dilihat aja. Jalan Mangga Besar Raya, sekolahan Santo Leo. Sekolahan Santo Leo Mangga Besar gitu aja. Di Google Maps ya, teman-teman ya. Jadi, saya ngundang juga sih buat para yang tidak mau diketahui namanya. Ya, agar datang ya, mampir gitu kan. Inilah yang sudah saya lakukan gitu. Karena saya terus berikhtiar. Tapi ini aku memang ini juga sih. Dulu ya aku ada bikin Jumat Berkah, terus kemarin awal tahun ini masih ada buat, terus sempat vakum gara-gara channel mati. Ini rencana juga kita mau bikin lagi si Jumat Berkah. Boleh. Dan mungkin ajak Bro David lah, karena dia juga dekat ya. Ya bisa ini juga, bisa nyiapin makanan juga biar barengan gitu. Boleh. Terus apalagi ya mau dibuat ya? Kadang-kadang sedekah subuh, Jumat Berkah mungkin ya kan bisa juga. Kok jadi bingung? Ini kok jadi ini kita ya? Bahasnya ngalur ngidul kok sama Bro David. Campur kayak gado-gado. Karena kalau mau reaksi yang berat-berat nggak cocok juga. Wah, mau reaksi apa nih? Enggak lah. Udah, kita reaksi Kodondi aja. Oh iya, Kodondi gimana? Kodondi kan kemarin bikin acara Dokter Zakir Naik tuh. Oh iya. Lu kesana? Kesana hari 1 sama hari ketiga. Apa yang lu rasakan? Ya dapat ilmu Dokter Zakir. Lu nggak foto bareng Dokter Zakir Naik? Susah. Wah. Dapatnya malah Chef Hari Naik doang. Lu nggak minta sama Kodondi? Udah, cuman kan gue kan rasanya gue pikir, nah gini nih, kemarin kan gue minta, guanya nggak enak karena Kodondi sibuk. Jadi ya gue kan kita sebagai manusia kan hidup ada rasa nggak enak dong. Maksudnya dia lagi sibuk nih, minta foto dan lain-lain gitu kan. Kita nungguin. Kayak penonton yang lain. Cuman kita sempat video juga. Nggak bisa lah kalau lu nonton. Lu harus nunggu di ruang VIP. Kalau lu nonton di tempat penonton susah lah. Tapi alhamdulillah dia dapetnya anaknya lagi sendiri datang lah gitu kan. Yang lain udah foto. Gue udah bentar aja dulu dah. Ya gue juga sempat minta sama Allah, semoga dikasih foto ya Allah, dikasih. Beneran sendiri ya? Sendiri datang. Assalamualaikum, saya bilang assalamualaikum, dia bilang waalaikumsalam. Ya kan, gue boleh gak saya minta foto pakai bahasa Inggris ya kan. Nah, akhirnya foto berdua, foto sama si Hari Naik. Pasti langsung dikerubungin lagi. Terus gue post. Nih buat teman-teman nih, nanya TikTok gue. Katanya keblokir, meninggoy. Itu gara-gara tuh pas habis dari Dokter Zakir Naik tuh ya. Bukan posting dong. Itu udah kena peringatan pertama, hari pertama. Gue pikir, kenapa ya? Akhirnya hari kedua gue nggak posting, hari ketiga posting. Oh, langsung ditangguhkan. Teman-teman semua. Selama? Enggak. Udah. Permanen. Pertama sekali? Iya. Enggak, biasa kan udah sering-sering kena, baru penangguhan. Baru 2 kali. Oh, baru 2 kali pernah. Nah, terus akhirnya ya di situ saya enggak alasan dari permanennya apa? Karena gua Karena di situ dia ada tulisannya biasa. Ada memang ada tulisannya. Biasa kayak ujaran kebencian atau mendukung. Jadi gua gimana ya? Mendukung hal terlarang. Nah, itu. Mendukung hal-hal terlarang. Gua bilang dalam hati gua, terlarang apa? Ya memang ada Dokter Zakir Naiknya ada.
ada hari ketiga ada Shell Free Palestine. Oh, iya itu karena tema hari ketiga itu ya. Jadi kan itu. Jadi gue diajar ya, gue sih nggak masalah ya TikTok itu gue bilang atau enggak, karena gue berpikir begini, kalau gue menyebarkan kebenaran, ya memang kalau memang itu kebenaran itu harus dihilangkan seperti itu ya oleh kita ngomongnya apa oknum ya TikTok. Gue sih ya nggak masalah sih, yang penting gue udah berusaha dan udah berikhtiar untuk menyebarkan hal itu gitu loh kan, dengan baik gitu. Cuman nggak masalah karena gue berpikir seperti ini, jika gue kehilangan TikTok ya sekarang, karena kan gue ada TikTok juga karena Allah gitu kan, karena gue kehilangan TikTok pun ya mungkin atas izin Allah juga, dan gue yakin dan percaya pasti akan digantikan lebih dari yang sebelum-sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala kok, seperti itu kok. Jadi gue tetap semangat, tetap berikhtiar, ya kan, alhamdulillah, tetap berdagang, berniaga, karena itu kan sudah menjadi sunnahnya Rasulullah, udah pasti. Terus apalagi kok? Yang pasti tetap berusaha lah. Oke. Terus yang Zakir Naik nih, apa yang lu dapat dari menghadiri acara tersebut? Hari pertama nih di Dr. Zakir Naik ini, gue mendapatkan sedikit ilmu ya dari beberapa, mungkin dari apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik ya, di sedikit kajian ya, kajiannya itu dia memberikan kebenaran-kebenaran, yang memberitahukan lah kebenaran-kebenaran dengan menggunakan logika pastinya. Ya akhirnya saya bisa mendapatkan ilmu yang membuat saya tuh jadi iman saya tuh jadi lebih kuat pada Islam gitu, seperti itu. Jadi kesana itu nggak semerta-merta kalau misalkan kesana tuh cuman ada ini FOMO doang, enggak. Lo kesana tuh harus ketemu apa yang lu dapat, ilmu apa yang bisa kamu dapat di sana, seperti itu kok. Dan juga ketemu Kodondi pasti ya, ada Kang Asep juga ngaji cerdas, ada beberapa juga temen sambil silaturahmi juga di sana, seperti itu kok. Hari kedua saya nggak bisa kan karena terkendala. Hari ketiga baru sana lagi. Jadi pas penutupan ya, hari ketiga ya. Hari pertama tuh sempat hujan, hari ketiga penutupan juga. Nah iya itu di sana. Oke. Terus apa nih yang mau lu sampaikan mengenai Dr. Zakir Naik dari lu sendiri lah, pandangan lu terhadap seorang Dr. Zakir Naik yang menurut Oten itu kan DPO India, itu orang yang tidak toleransi. Jadi gini, buat teman-teman terutama kita ngomong agama sebelah lah ya, tolong kalian berpikir, jangan lihat dia buruknya dulu ya. Tolong kalian cerna apa yang dia bicarakan. Kalian kan punya pikiran dan akal ya. Kita nggak usah ngomong pribadi dia, kita ngomong apa yang dibahas sama dia aja ya. Kalian coba pikirkan, dan kalian pikirkan dan cocokkan ya kan, pikirkan dan cocokkan ya gitu loh kan, apakah benar yang dia sampaikan sesuai dengan bisa dibilang kitab ayat-ayat yang sudah kalian baca sebelumnya gitu loh. Jadi jangan semerta-merta kalau kalian pikirannya, gue terdoktrin nih dengan agama gue, dengan orang gue, dengan pendeta gue, jadi gue harus kita harus pikir dengan pikiran kita dengan baik dan hati yang bersih pada orang tersebut. Jangan lu ngejudge dia, lu ikut-ikutan, orang udah ngejudge dia nih, kalian ikut-ikutan, dipikirin gitu. Jadi kan dipelajarin apa yang kalian, ketika bandingkan apa yang dia omongkan, apa yang dibicarakan gitu. Seperti itu kok. Oke. Terus apalagi nih rencana dari Kodondi? Dibilang mau ada debat ya di Bali. Nah itu, dan saya dengar dari Kojulis tuh kan, gimana tuh debatnya tuh? Katanya mau ada debat, saya juga ada info debat tuh. Oh ya, jadi Kodondi ya, ini sekaligus kita promoin di sini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau melihat debat Kodondi melawan pendeta, siapkan diri kalian. Karena tanggal 29 Agustus ini, bulan ini, 29 Agustus. Ya, bulan ini 29 Agustus akan diadakan debat antara Kodondi versus pendeta Mel Atok di Bali. Hotel. Ya, lokasi tepatnya belum fix karena masih negosiasi. Ya, jadi menyesuaikan budget juga. Tapi yang pasti dari pihak Mel Atok sudah setuju untuk debat tersebut. Udah komitmen. Ini yang paling penting gitu. Karena
nggak ada gunanya nyari tempat kalau lawan debatnya belum pasti. Betul. Harus lawan debatnya dulu yang pasti kan. Dan Pendeta Melatok juga tidak keberatan mau di hotel manapun, yang penting hotel, jangan dari hotel berubah jadi Betul. penginapan atau jadi motel gitu. Wah, itu kan Betul. bikin malu muslim ya. Karena kita janjikannya adalah hotel minimal bintang 4. Bintang Ya. 4. Oke. Itu dari pihak Kodondi, dan alhamdulillah kalau saya pribadi ya teman-teman, saya akan hadir ke situ dan insya Allah akan ikut melive-kan. Oke. Ikut melive-kan debat tersebut. Ya, tapi saya belum tahu mau pakai channel ini atau channel satu lagi. Yang itu Jadid HMC. Saya nggak tahu pakai Jadid HMC atau Hidayah Mualaf Center. Ya itu aja sih. Tapi insya Allah kita akan ikut menyiarkan karena sudah ngomong juga sama Kodondi. Ya. Ya saya akan hadir di sana. Bro David nih yang masih belum tahu. Iya nih belum tahu nih. Pergi atau enggak? Mungkin ntar bareng Ko Julius saja atau gimana ya. Mungkin gimana kok? Barang sama aku lo masuk mana? Masuk bagasi. Tapi dukung mana? Dukung mana? Dukung siapa? Saya dukung Pendeta Melatok. Wow. Saya udah bilang sama Kodondi ya. Jadi kita dukung bukan artian dukung dalam agamanya, Ya. tapi kita dukung Pendeta Melatok agar jujur dan mau bertobat. Oke, kalau saya tetap dukung Kodondi ya. Jadi Karena ini mungkin nobar gue yang kedua kali ya. Nobar gue pertama kan langsung gue syahadat nih. Oh ya, Lagi tapi mabok nih. Iya. Nah, itu di rumah di TV. Iya kan, nobar pertama tuh gue nonton Kodondi dalam keadaan bisa dibilang menang dan akhirnya gue syahadat gitu kan. Akhirnya saya syahadat di nobar pertama. Nah, ini nobar kedua nih. Melawan Pendeta Melatok nih. Waduh, ini bakal jadi ya kalau kemarin kan nontonnya di di rumah. ya, di Iya. TV. Kalau bisa nonton langsung lebih keren. Lebih live, lebih enak ya. Jadi gimana kok? Iya. Dimasukin bagasi? Ya mungkin nanti ya insya Allah lah ya. Kalau Ya, ada insya Allah jalan lah. Ada jalan lah. Kita Nanti doakan mungkin- ada jalan. Ya mungkin kan sekarang kan lagi fokus-fokus ini dulu. Mungkin kalau ada rezeki atau dari bantuan gitu dari Ko Julius juga kan kadang-kadang dia juga suka bantu saya dari Amin, amin, hal-hal yang amin. tidak saya duga-duga gitu kan. Dari hal-hal yang tidak saya duga-duga gitu kan. Sebenarnya sih kalau ditanya pengen atau enggak, ya pengen ke sana karena pengen lihat live langsung gitu loh kan. Ya karena nggak pernah gitu Iya ya. kan, iya. Terus Itu nobar gua kedua sih. Nobar pertama kan di sini di TV. Akhirnya gue syahadat langsung. Nobar kedua nih. Insya Allah banyak yang syahadat. Amin. Amin, amin. Yang lucu nih, kemarin ya, aku cuma mau jumpa sama salah satu Habib hari Minggu kemarin. Cuman jadwalku mepet, aku diundang, kemarin ada yang ngajak silaturahmi gitu kan. Aku kemarin waktu mau ketemu Habib tuh aku ingat David. Gue langsung mikir, ini lucu juga nih kalau gue aja David, kenapa? Kenapa? Kan waktu itu kan lu taunya Habib tuh kan Ramzi itu. Iya benar. Yang dia Habib Habib Ramzi. ya. Ex dia bukan Habib loh, ex Habib. Iya, ex Habib. Ex Habib Ramzi. Habib Teman-teman ya, ex abal-abal. Habib Ramzi. Habib Ramzi dia. Habib abal-abal lah kita Ya. bilang. Kalau ini Habib yang beneran yang diakui sama Robito Alawiyah. Kemarin aku pikir, wah ini lucu juga kalau David gua ajak gitu kan. Fit, ini baru namanya Habib, gua mau kasih bilang gitu kan. Ini baru namanya Habib gitu. Jadi cuman hari Minggu kemarin sibuk pula. Jadi aku bilang, udahlah nanti sekali lagi lah aku baru ke sana. Tapi nanti kalau pergi situ aku ajak nih. Boleh lah. Biar Pengen jadi tahu konten. aja sih, belum pernah sih belum ketemu yang belum tahu. Iya, karena Habib kan banyak lah. Yang mana aja boleh lah ya. Yang penting orangnya benar lah. Iya, betul. Ya sekali lagi ya, kalau masalah Habib ini kan kita nggak ikutan. Iya. Kita nggak ikutan masalah nasab-nasab. Ya walaupun semua teman saya ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Tapi Ya. kita sekali lagi yang kita lihat adalah orangnya. Betul. Kalau orangnya benar, ya, diikutin. iya harus diikutin. Ya kan, kalau orang yang nggak benar ya kita nggak usah ikutin. Iya, Gitu. sesimpel itu. Kita nggak masalah nasabnya. Kayak David ini misalnya, dia ngaku bahwa dia adalah keturunan raja apa, ya kita juga ya terserah lu gitu kan. Terserah lu gitu. Raja bakso kali. Iya. Raja makan. Raja bakso, ya amin. Itu kan doain yang baik-baik. Raja Benar atau enggak kan urusan dia. Kita nggak perlu menjudge juga. Ya, itu kan dari dia sendiri. Terus, ini Fit. Apa? Apalagi nih rencana lo kan bakso artinya Ya, mau opening kedua. Oh, Nanti tutup lagi nih bentar lagi. jangan ngomong begitu dong. Masa doanya buruk-buruk enggak lah. Jadi insya Allah nih kita udah buat barangnya, teman-teman. Insya Allah juga mungkin Rabu atau Kamis lah paling lama kita sudah buka ya. Telat-telatnya paling Jumat ya. Telatnya itu paling telat Jumat, paling cepat Rabu atau Kamis gitu. Kita udah langsung
buka dengan sistem yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin dengan sistem saya yang lama kok mungkin yang saya sih nggak ngomong gimana kok ya. Ini sedikit pelajaran aja yang saya dapat ya teman-teman ya. Jadi dengan cara sistem saya yang lama dengan orang yang lama itu saya sudah tidak pakai lagi gitu lah. Dalam arti contohnya kayak sebelum-sebelumnya kan ada si A, si B, si C yang orang lama sudah tidak pakai lagi. Saya ganti dengan sistem yang baru, dengan wajah-wajah yang baru, ya, dengan menu-menu yang baru, ya, dengan ya bisa dibilang dengan ya kalau warna sih udah pasti sama ya. Pokoknya dengan wajah yang baru, dengan menu yang baru, dengan apa ya? Dengan apa yang baru ya? Apalagi ya dengan mungkin dengan beberapa minuman kali ya, ada beberapa minuman yang pokoknya ada snack atau minuman-minuman yang baru yang lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Itu aja sih teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih ya, pokoknya kalau bagi yang malam minggu yang gabut ya, yang mau ingin bawa pasangan ya kan, daripada malam minggu ke tempat yang enggak ya, mendingan ke bakso aja. Di mie dan bakso Sisipit di Mangga Besar Raya nomor 43. Kalau di Google Maps, sekali lagi, sekolahan Santo Leo Mangga Besar. Tapi Fit, ini selama lu menentang Yesus tetap gagal nampaknya. Enggak gagal. Nah, lu percaya nggak? Nah, ini teman-teman nih, ini nih. Jadi, makanya, bagi teman-teman semua yang belum muslim, kita sebutnya, makanya, ya kalau bisa belajar dulu lah muslim yang benar itu. Jadi sebenarnya ini bukan menentang karena mereka pikir gara-gara lu nggak percaya sama Yesus jadi lu begini. Di Al-Qur'an itu udah dijelaskan terutama surat Al-Insyirah ya. Di balik kesusahan setelah itu pasti ada kemudahan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan peribahasa itu udah ada kok. Dan saya yakin mungkin saya bukan orang yang sukses hari ini. Ya, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada yang tahu. Yang penting saya sebagai manusia, saya sebagai David, Sisipit, ya, berikhtiar setiap hari, bekerja dengan baik, menafkahi anak istri dan orang tua, dan orang-orang dan bersedekah pastinya kepada orang yang membutuhkan. Karena ketika saya bersedekah, Allah akan bantu saya juga. Udah itu aja kok, pikiran saya mah kok. Tanya pusing nggak? Ya apa yang mau dipusingin? Kadang-kadang nih netizen di komen-komennya kok Julius bilang, ternyata si Ko David ketawa-ketawa mulu, tapi padahal masalah banyak, sedih, ya kan? Kadang-kadang kok ya. Iya. Dia bilang banyak yang bilang gitu, katanya. Ko David kata, ya sekarang kalau kita pusingin, kita stres, kita pusing, sedih, nangis gitu kan. Sekarang yang kita dapat apa? Sakit. Mendingan kita ya udahlah, kita sholat, habis itu kita hati menjadi lebih tenang dan pikiran jadi lebih tenang. Jadi kita bisa berpikir gitu loh, jalan keluar apa yang bisa kita pakai. Alhamdulillahnya ya ditolong lah sama Allah melalui. Iya, karena kalau kita ngeluh-ngeluh pun, terutama ke orang ya, yang ada malah jadi bahan omongan sih. Jadi kita dan nggak dibantu juga. Ya, jadi kita menjadi kadang-kadang tuh ya, gue tuh di sini nih ya, gue tuh paling nggak mau dibilang gue menjual kesedihan, gue tuh mualaf menjual, gue tuh nggak mau gitu loh. Menjual agama, menjual kesedihan itu. Gue di sini soalnya gue nih di sini jualan bakso sama jualan kue teman-teman gitu loh. Jadi gue harus jadi gue nggak mau kalian kira dapat jual kesedihan nih. Jadi orang enggak, saya nggak jual seperti itu. Saya ini jualan bakso dan jualan kue, jualan yang halal gitu kok. Ya kan? jadi buat kadang-kadang buat mualaf-mualaf yang suka jualan kesedihan. Tapi nih bangun lah. Mungkin baksonya harus bikin ini. Bikin apa? Tambah. Dia udah lihat tuh baksonya. Ya. Ada menu baru. Pokoknya ada menu baru. Kan udah bilang wajah baru, menu baru. Karena sistem kemarin udah agak sedikit berantakan. Sekarang saya udah belajar dari pengalaman dengan sistem yang baru ini. Senang tidak senang, suka atau tidak suka harus kita jalani bersama-sama. Itu aja saya bilang ke mereka. Ya, terus harusnya lu tambah ini bumbu babi. Biar rame dan laku. Wah. Bumbu kita halal. Halal. Jadi nggak ada dengerin dia. Yang sebelah bilang gitu kan.
Coba kuahnya ditaruh itu. Wah, laku. Ada yang bilang tuh, ada tuh yang bilang. Ada yang bilang tuh, ada yang bilang. Enggak lah, Oten kan biasa kayak gitu. Iya, pasti ada. Dia Makanan ya, terenak mereka bilang. enak di dunia doang. Iya. Menjadi menurut babi enak. Tapi emang enak. Ya kan Lu nggak pernah makan? Ini nggak pernah. Dia Lu nggak dia pernah makan? dia dulu dia dulu ketanya nih. Kamu makan babi nggak sih? Enggak, aku mah nggak suka. Jarang, kalaupun ini Nah, jarang. kalau Bohong. kalau di rumah mah di rumah Dulu, nyokap sih yang di- masak. Dulu sebelum muslim masak. ya. Cuman ya sekarang udah muslim ya nggak makan lagi. Enggak, ini yang masakan apa nih? Chinese soalnya masakannya kan banyak. Chinese lah. Chusio, Cukyok kali. Cukyo, Ya, terus Taishu ya. aduh itu lemaknya banyak kali. Ya, Dia terus lebih nasi suka yang campur kayak- gitu kan. Udah lah, jangan deh teman-teman Bukan, jangan. bening-bening itu loh, sayur bening yang pakai. Oh, sayur asam. Sop. Eh. Biasa gitu. Kalau aku nggak gitu suka tuh. Malah aku yang Chinese nggak suka. Yang Korea aku suka. Jadi barbecue, Oh iya. barbecue atau enggak BPK ya. Nah, itu dulu aku suka. Dulu. Tapi kalau yang Chinese malah nggak suka tuh dulu ya. Kalau yang Chinese entah kenapa terlalu belemak. Chinese tuh masaknya terlalu Iya. Kan dia bumbunya tuh terlalu banyak. beda-beda gitu loh. Nah, ngomong-ngomongin bumbu nih. Nah, salah satu makanya saya bilang ngomong-ngomongin bumbu kan saya bilang di nanti pembukaan nanti itu adalah ada wajah baru, ada menu baru. Karena sebelum-sebelumnya itu ya dengan sistem yang bobrok, bisa dibilang sistem yang bobrok itu jadi dengan orang yang bikin bukan tangan istri saya atau tangan yang bisa dibilang yang udah dikasih tahu lah dengan takaran-takarannya itu jadi nggak sesuai dengan yang dibicarakan, jadi rasa pun berubah kok. Rasa pun berubah. Jadi teman-teman, ya alhamdulillah mungkin banyak banget hikmah-hikmah yang didapat dari kita nggak buka bakso. Jadi itu Allah tuh benar-benar membuat, jadi gini ya. Jadi nggak berarti kita dikasih ujian itu Allah nggak sayang. Ketika kita diberikan ujian, bisa dibilang diberikan ujian, mau berat atau mau kecil, mau besar itu, jadi ada makna di balik ujian itu. Gitu loh. Jadi makna apa yang saya dapat, terutama di bakso ya. Saya bisa membuat menu yang baru, yang lebih baik, menemukan wajah-wajah yang baru nanti di tempat dagangan, jualan, dengan yang hal-hal yang baru itu, jadi semua tuh sudah tertata dengan rapi gitu loh. Jadi dari nanti dikasih tahu takaran-takarannya. Jadi nggak over takaran, nggak kelebihan ini, jadi nggak keasinan, nggak rasanya nggak semena-mena dia aja gitu loh. Jadi kerja itu, jadi terutama ya buat teman-teman semua tuh, jadi kerjalah dengan hati, jangan kerja dengan cuma sekedar semau-maunya. Karena apa? Karena jika kita bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas lebih tepatnya ya, pasti insya Allah akan memberikan kalian yang lebih baik dari yang kalian pikirkan. Seperti itu kok. Wah, ini alibi guys, alibi. Mirip Oten. Oh iya loh. Ini by the way, Edi Baswe emang katanya mau ke Semarang. Wah, minggu depan. Wih, jadi dalam rangka apa nih kok kalau mau ke Semarang? Dalam rangka kerja lah. Kan nggak mungkin main-main. Ya, sama siapa, kerja apa kan gitu. Kan? Oh iya. Jadi minggu depan guys, saya dengan Ko Ajis itu akan ke Sekolah Mualaf Indonesia. Keren namanya. Nama yayasan loh tuh. Yayasan Indonesia. Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia. SMI, ya. Ya, jadi itu ada di kota Semarang. Kita akan silaturahmi dengan mualaf-mualaf yang ada di Semarang lah. Karena di Jakarta bosan. Dari kemarin interview mualafnya yang di Jakarta terus kan. Jadi gantian. Kayak kemarin kan udah ke Bromo. Ya, kita interview mualaf yang di Bromo. Ini kita ngobrol ya, silaturahmi dengan mualaf yang ada di Semarang. Ya. Jadi ini akan seru. Karena secara jumlah ternyata juga rame. Ya, mereka yang ikut kelas ya, ini yang ikut kelas itu ada 30-an, belum lagi yang udah tamat-tamat, yang sebagian itu memang udah lost contact lah, karena udah tamat, udah lost contact, tapi yang masih belajar tuh ada 30 sekarang. Oh, ini masih belajar ya kok ya berarti ya? Atau masih ikut pendidikan ya? Masih ikut pendidikan ya? Ikut pendidikannya, jadi ada 30 orang,
Dan di situ diajarkan tentang Islam ya. Sekali lagi yang diajarkan bukan perbandingan agama, Ya. tapi full tentang Islam. Karena menurut Ko Ajis ya, menurut para pendirinya itu seorang mualaf tuh paling penting belajar Islam dulu, Betul. bukan belajar yang lain gitu. Jadi Betul. apa gunanya lu mualaf tapi lu nggak belajar tentang ketawitan. Betul. Ya. Betul. Tuh. Terus kita di situ interview ya, akan podcast. Jadi nantikan teman-teman, kita akan tayangkan tentunya di channel ini. Kita silaturahmi dengan teman-teman di sana. Dan bagi teman-teman mungkin ada yang mau nitip nih. Ya, jadi bagi teman-teman semua nih, bagi yang ingin membantu ya kan, menyalurkan bantuan, donasi, infak, sodako boleh. Ya, untuk para mualafnya sekali lagi ya. Mualafnya ya. Karena kita kesana kan nggak enak juga kalau nggak bawa apa-apa ya. Istilahnya kan kita memang tamu. Ya, memang kita tamu, tapi kan ini kan para mualaf. Ya, para mualaf yang kita ajak untuk kumpul di sana, di mana kita juga bikin kajian sih. Jadi hari pertama yang kita lakuin itu bikin kajian, ya, bikin kajian sekaligus absensi nih. Karena kan kita nggak tahu berapa orang datang nih. Betul. Absensi sekaligus inilah silaturahmi dengan mereka. Jadi kita bikin hari pertama kajian, selesai kajian ada beberapa yang diinterview, baru sisanya besok. Jadi yang jauh duluan kita interview, yang dekat mungkin besoknya atau lusa gitu nyusul. Karena nggak mungkin interview 30 orang ya. Dalam sehari. Nggak bisa. Kalau satu orang interview sejam, tahuan 30 jam, sehari lebih lah. Iya, belum tambah harus berhenti, sholat, makan. Nggak bisa, 30 nggak mungkin. Beberapa kali sih. Ya, kecuali satu orang di interview 15 menit, 10 menit, mungkin bisa gitu. 10 menit, 10 menit, selesai. Cuman udah jauh-jauh, ngapain? Nanti saya rugi ke sana kan. Karena biaya ke sana mahal. Ya, mungkin bagi teman-teman nih yang ingin membantu, yang menitipkan lah ya, terutama. Ya. Terutama untuk yang mualaf ya. Kalau saya sih untuk mualaf ya, untuk kalau Kojul ya bisa dibilang bonus lah. Kalau kita kan dari konten. Dari konten doang. Jadi ya, dari konten juga, kita dapatnya untuk ongkos. Dia juga ke sono juga ini fair-fairan teman-teman. Dia pakai ongkos sendiri. Iya serius saya mah. Fair-fairan aja saya juga. Dia nggak ibaratnya ya ada mungkin ada beberapa, cuman dia kebanyakan kok ya. Ya ini karena kita nggak punya yayasan sih. Nggak ada yayasan yang membackup. Kalau yang lain kan biasanya ada yayasan yang membackup ya. Nampak kita harus membuat yayasan Himpunan Mualaf Cindo. Himpunan Mualaf Cindo nih. Kenapa harus dijadikan yayasan? Coming soon ini. Iya benar. Jadi tapi enggak lah kok. Alhamdulillah tapi dengan belum ya kita belum ada yayasan dari Kojulis ini ya mungkin alhamdulillah masih ada yang kita terkendala gini sih. Ini mohon maaf ya teman-teman, bukannya mau bukannya mau ngeluh. Enggak menjual kesedihan ya di sini, cuma cerita curhat. Mungkin teman-teman lihat ya. Perbandingannya gini, kita kan misalnya sama mualaf nih. Ya. Ya balik lagi gitu. Kadang-kadang saya sudah anggarkan sekian gitu kan. Sebelum ketemu kan kita udah siapin nih. Yang untuk mualafnya berapa. Ya, kita kasih. Tapi begitu kita dengar cerita yang sedih, susah gitu kan. Nggak tega jadinya. Terus nambah. Terus kita nambah gitu kan. Terus begitu nambah, secara hitungan ekonomisnya nggak masuk gitu. Karena lu juga kan, Jakarta ini memang jujur teman-teman ya, kalau Medan mungkin akan lebih gampang atau kota lain gitu. Karena di Medan pun kita kemana-mana nggak lewat tol gitu, kecuali keluar kota ya. Kalau masih di kota Medan nggak ada yang pakai tol. Jadi cuma keluar paling bensin sama parkir. Ataupun ngajak mualafnya makan gitu kan. Dan makanan di Medan juga jauh secara harga dibandingkan Jakarta. Jakarta ini kebangetan. Tolnya kebangetan. Iya, mahal. Ya. Uang parkirnya kebangetan. Jadi saya ngisi tol, sekali ngisi itu 300. Berapa hari habis? Kalau lagi rajin keluar nih kan berapa hari habis? Begitu juga dengan bensin. Walaupun secara jam, paling 1 jam perjalanan, tapi kan rutenya jauh. Di tol itu kan rutenya jauh. Jadi, kayak contoh nih teman-teman ya, rumah saya, ya bagi teman-teman yang mungkin bukan domisili Jakarta ya, rumah saya ke David ini, itu kalau di Medan, ya itu dari Medan udah sampai ke Serampah. Jadi itu udah lewati Tanjung Morawa, Pakam, Perbaungan. Lumayan jauh loh. Lewati 3 kota, baru kota keempat. Jauh, makanya pindah. Pindah kemana? Pindah keluar kota lah. Tapi pindah di sini. Pindah dekat. Tapi lumayan jauh ya teman-teman. Gue pindah dekat lu, jadi jauh ke yang lain juga. Enggak dong, kalau ambil yang tengah-tengah, lu itu kejauhan. Lu itu kejauhan. Kejauhan. Kayak contoh kemarin ya, aku ke Bogor interview mualaf.
Bayangin. Ini ada lagi, Karawang. Lagi aku pertimbangkan pergi atau enggak. Dan dia bukan di Karawangnya, tapi di pinggirannya lagi gitu. Jadi dia bilang dari keluar tol itu 1 jam. Jadi saya pikir ke Karawangnya sudah 2 jam. Ke sana lagi 3 jam. Saya PP 6 jam. Untuk interview sekali gitu kan. Ini capek sih. Tapi gue mau nanya nih kok. Ya kan? Selama Kojul interview nih, yang baru-baru aja nih ya, yang belakangan ini aja ya, bukan yang sebelum-sebelumnya nih. Emang bagaimana gitu loh? Gue pengen tahu mualaf-mualafnya itu gimana. Maksudnya ya sekedar menjual kesedihan kah, atau sekedar mengamen sana sini kah, atau gimana kok? Gue pengen tahu. Campur-campur ya. Karena kan kita juga nggak tahu ke latar belakang orang sampai kita ketemu. Ya, kecuali kita udah duluan nanya gini. Saya kadang-kadang waktu dia ceritain, saya bilang, udah nanti aja dulu. Kenapa? Karena menurut saya kalau dia udah cerita sekarang, nanti saya nanya lagi. Udah nggak ini. Pertama, pasti dia akan beda. Betul. Ya, dan reaksi saya juga jadi reaksi yang dibuat-buat gitu. Karena kita semua udah tahu kan. Iya, betul. Ya, kalau kita udah tahu kan, kita begitu dia bilang, oh, kita terkejut dibuat-buat. Iya, betul. Jadi saya lebih suka semua alami. Walaupun kadang-kadang kisahnya jadi aneh-aneh. Iya. Walaupun jujur kisahnya jadi aneh-aneh. Tapi yang penting tuh asli. Iya, betul. Kita bandingkan dengan sebelah lo. Finalnya ada. Lo tau nggak sebelah? Itu ceritanya ngarang bebas. Bahkan ada satu pendeta masuk penjara. Iya, gara-gara murtadinnya disetel. Jadi murtadin itu palsu. Orang Kristen disuruh pura-pura jadi murtadin, dikasih skrip sama dia, disuruh ngomong sesuai dengan skrip itu. Masuk penjara kemarin. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu masuk, tahun lalu udah keluar. Permainan juga ya. Itu gila loh. Nipunya luar biasa. Kita kan nggak mau. Kita ya udah apa adanya. Kalau memang dia, contoh ya, dia mualaf karena nikah, ya wes. Itu pilihan hidup dia. Ada juga orang mualaf gara-gara pergaulan. Jadi dia bilang, saya lahir Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Ya, nggak pernah ke gereja. Lingkungan saya juga semua Muslim. Jadi saya yang ada nongkrong di tempat Muslim, pengajian, ya terus juga ke masjid. Dan dia dibilang kalau ikut pengajian dikasih makan, jadi dia sering datang gitu kan. Ya, dia Kristen tapi ikut pengajian karena dapat makan dan ikut sama kawan-kawannya. Ternyata teman-temannya bilang, udah lu jadi mualaf aja. Dia pikir ya udahlah saya jadi mualaf aja gitu. Ada yang seperti itu dan kita nggak bisa menjudge ya teman-teman. Saya kembali lagi cerita. Dulu saya termasuk yang kurang suka dengan mualaf-mualaf yang seperti itu. Jujur ya teman-teman, mohon maaf kalau teman-teman ada yang nggak suka. Jadi dulu almarhum Ko Stephen Ya. itu pernah meminta saya untuk membantu mualaf center mereka yang di Medan. Pernah minta. MCI Medan. MCI Medan. Ya, minta tolong. Terus waktu itu saya pernah jumpai beberapa mualafnya. Dan ternyata mualafnya itu yang saya jumpai itu karena nikah. Karena nikah, terus satu lagi ya ada indikasi ngamen lah. Oh iya, Bu. Ya, ada indikasi ngamen. Waktu itu saya dibilang sama Ko Stephen gini, kita nggak bisa susun. Ya, niat dia mualaf apa benar karena sekedar mau ngamen atau benar-benar karena hidayah kita nggak tahu. Jadi ya sudahlah, kalau kita bisa bantu aja, dibilang. Ya, bisa bantu aja. Dan saya pikir ya udahlah. Toh juga saya berpikir udahlah, kita juga lagi pengen bantu lah. Ya kita juga punya lebih, kita bantuin gitu. Cuman waktu itu saya agak jaga jarak, jujur. Ya saya agak jaga jarak, kurang tertarik untuk ngurusin mualaf dan saya tolak waktu itu permintaan dari Ko Stephen. Ya saya tolak. Terus waktu di Jakarta, saya juga cerita lagi sama Ko Dondi. Terus Ko Dondi bilang gini, Jul, lu nggak bisa lihat ini ya, penyebab orang mualaf. Kita nggak tahu wasilah orang tuh mualaf itu apa. Yang paling penting dia ini belajar nggak. Ya. Terus di Jakarta ini saya ketemu dengan beberapa mualaf yang dulu awalnya itu mualaf itu gara-gara nikah, tetapi ujung-ujungnya malah dia lebih taat daripada pasangannya. Ada beberapa case gitu. Ini perempuan nikah dengan cowoknya Muslim, dia cewek, dari Kristen pindah jadi Islam. Ya. Terakhir malah dia lebih taat daripada suaminya. Suaminya mungkin sholatnya bolong-bolong, dia taat, dia berhijab, ya, dia ngaji setiap hari gitu, ya. Ya dia ngaji dan malah suaminya terkejut gitu. Suaminya terkejut bahwa ternyata istrinya bisa jadi orang seperti itu. Oke. Dari situ saya belajar bahwa ternyata ya inilah indahnya gitu.
Ya kita nggak tahu hidayah itu Allah berikan seperti Betul. apa, tapi yang pasti orang tersebut sudah dipilih. Dan Allah tahu bahwa orang tersebut memang orang yang selamat kalau kita bilang Ya. gitu, istilah sebelah ya. Selamat gitu, diselamatkan gitu. Jadi dari situ saya mulai agak agak terbuka untuk lebih mengenal mualaf-mualaf ya. Itulah kenapa terakhir agak aktif ngurusin mualaf karena setelah saya lihat rupanya ceritanya agak unik-unik gitu kan. Bahkan ini paling baru nih teman-teman, nanti mungkin akan muncul di podcast kita juga. Akan ada di interview kita. Saudara kita, tapi saya nggak usah sebut nama dulu. Beliau di Kalimantan, ya di Samarinda. Nah, ini agak lucu nih. Jadi hubungi saya minta tolong untuk guru ngaji. Oh, Chinese juga. 12 tahun sudah mualaf. Jadi saya bingung loh, kok udah 12 tahun mualaf, baru sekarang pengen belajar Islamnya gitu. Ya. Bahkan dia selain ngaji dia minta ini ya, diajarin tentang hal-hal Islam gitu. Terus saya tanya kenapa? Rupanya penyebabnya adalah dulu dia mualaf karena nikah. Ya, jadi dia terus terang dia bilang 12 tahun yang lalu dia mualaf gara-gara menikah sama istrinya. Tapi selama menikah itu dia nggak sholat. Jadi memang mualaf itu cuma untuk formalitas supaya nikah, dikasih sama mertuanya. Kalau enggak kan ya nggak akan dikasih nikah gitu. Dan istrinya tahun lalu meninggal. Ya. Dan sejak istrinya meninggal lah dia jadi berpikir bahwa dia harus bisa sholat, dia harus ngerti Islam supaya dia bisa doakan istrinya, dia bilang. Ya. Di situ dia tergerak untuk belajar Islam dan sekarang lagi belajar. Alhamdulillah. Jadi kemarin aku kasih kenal aku kasih kenal dengan salah satu teman ya untuk belajar. Ya, jadi dia bilang yang dia sesali adalah waktu istri masih hidup kenapa dia nggak belajar. Karena sholat bareng gitu kan, bisa merasakan jadi imam gitu. Terus sekarang dia baru belajar, ya sudah. Ya, yang penting tidak ada kata terlambat. Ya, cuman kan terkejut gitu. Harusnya kan istrinya meninggal, kenapa dia bukan kembali ke agama lamanya? Itulah kuasa Allah, diprotek lah sama Allah, dilindungi sama Allah. Gitu. Saya kan sampai mikir gitu kan, saya sampai gangguin gitu. Ya, biasalah ya teman-teman kalau lihat saya nanya ke orang kadang main tembak-tembak aja gitu kan. Saya bukannya arahkan ke dia, tapi saya kadang-kadang gangguin gitu. Kenapa lu masih doang sih kalau tes doang. Kayak kemarin siapa tuh saya tanyain, apa ini Islam kalau sial gitu kan? Mending lu balik, dia bilang enggak lah bukan sial tapi cobaan gitu. Jadi ada beberapa penonton sampai bilang, wah ini Kojul bukannya ngobrol nih, dia bilang kan, bukannya podcast ini namanya interogasi. Interogasi orang, dia bilang. Orang diserang-serang gitu kan. Ya, ini kan kita mau lihat orang ini imannya di mana, dan sebenarnya dari cara jawab tuh kan udah kelihatan. Cara jawab seseorang tuh udah menunjukkan siapa jati dirinya gitu. Jadi saya salut gitu. Oh rupanya ada mualaf-mualaf seperti ini gitu. Makanya jadi hidayah tuh diberikan sama Allah tuh dari cara yang tidak terduga ya. Dia juga nggak menyangka kali kalau istrinya bakal meninggal pada saat itu ya kan. Pastilah, siapa yang terima juga istri meninggal. Tidak menyangka juga, dan dia akhirnya alhamdulillah mungkin nih jadi gini lah. Sebenarnya kayak manusia-manusia itu harus diberi sedikit push gitu ya. Dorongan. Titik balik kadang-kadang. Nah, turning point kan. Jadi di situ dia akhirnya bisa mengenal Islam kan, temennya itu kan, jadinya gitu loh. Jadi mau belajar Islam gitu loh. Iya, karena kalau yang di kita tuh kan yang mualaf itu ada turning point. Bahkan yang Islam dari lahir juga banyak kan yang ada turning point sampai dia jadi hijrah gitu. Saya waktu itu beberapa orang yang dulunya penjahat tiba-tiba tobat, ya rupanya karena itu pernah mengalami hal yang membuat dia tuh jadi ingat akhirat. Dan nggak usah jauh-jauh lah, kita nggak usah ambil contoh jauh, kita ambil contoh Kores. Oh, Kores lagi yang kena, ya nggak apa-apa lah. Dia adalah korban penebus di channel saya. Korban penebus untuk channel saya, jadi nggak apa-apa kita bahas dia. Jadi Kores itu dulu tuh bajingan. Bagi Oten sekarang masih bajingan juga. Dan Kores itu tobatnya tahu kenapa? Saat asam lambungnya kambuh. Jadi dia pernah di satu titik asam lambung kambuh. Udah GERD kan? Udah GERD ya. Sesak napas dia. Ya, dia sampai sesak napas. Dan memang GERD itu bisa menyerang jantung kan. Jadi tiba-tiba dia sesak napas, nggak bisa bernapas. Terkejut dia. Dia kira sudah mau meninggoy. Ya, dia pikir ini serangan jantung. Ya, dia pikir inilah sakratul maut karena tiba-tiba dia nggak bisa bernapas dan perutnya sakit. Dia kira dia akan meninggoy. Ya,
Di situ dia berjanji akan bertobat dan alhamdulillah setelah itu besoknya setelah kejadian itulah dia berubah. Dia berubah menjadi Kores yang kita lihat sekarang, walaupun kadang-kadang masih ngeyel ya teman-teman ya, masih bandel. Tapi setidaknya ada perubahan lah ya. Tapi benar-benar itu Kores itu ya, kalau sholat, kita bicara sholat nih ya, dia tuh nggak pernah telat. Kalau dia bangun ya, kecuali dia nggak bangun. Nah, dia bisa tidurnya itu sampai jam 3 baru bangun, 3 siang baru bangun, nah, baru disusun semua, dirapel kalau dia bilang, dirapel. Kodok. Jadi kalau dia selama bangun, selama ini, begitu azan, dia kayak salafi, langsung sholat. Nggak nunda-nunda. Lagi makan pun ini. Lagi makan. Ya, misalnya lagi pesan makan nih. Tinggal. Lagi pesan makan, makannya lagi, abangnya udah kelihatan lagi datang nih. Dia tinggal. Padahal, kalau kita ya, jujur ya, kadang-kadang kan kita, udahlah makan dulu gitu kan. Toh cuman 10 menit paling lama, atau 5 menit gitu. Daripada kita tinggal, balik-balik udah dingin gitu. Apalagi kalau yang kayak sop, atau yang lebih enak dimakan panas lah. Kores nggak, ditinggal. Itu yang salut sama si Kores Black ini ya teman-teman ya. Jadi dan itu ternyata penyebabnya gara-gara itu pernah kena asam lambung sampai mau meninggoy. Obat ya itu. Obat dia. Berarti tanda cinta. Tapi Allah itu sama... ada orang nggak sempat kena kayak gitu meninggoy benaran gitu kan. Itulah sebenarnya kalau yang pernah kena sentil Allah tuh berarti Allah masih sayang gitu. Lu kalau nggak tobat-tobat juga kelewatan sih. Ya kan? Karena banyak orang gitu kan, udah disentil, dikasih cobaan supaya lu ingat bahwa lu hanya hamba, ya, supaya lu bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi ya tetap ngeyel. Banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Nah, kalau menurut Ko Julius mualaf gimana nih? Mualaf yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Nah, kita yang tadi kan positifnya, yang sekarang kita ngambil negatifnya nih, yang ngamen lah, yang jual surat lah, yang apalah. Tapi aku senangnya gini ya, setelah aku lihat yang ngamen ini ya, yang tadi kita kategorikan sebagai dia mualaf tapi dia ngamen, ternyata dia bukan beneran Islam. Terlepas dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kan seseorang dikatakan Islam kalau dia menjalankan rukun dan juga syariatnya. Rukun Islam ya. Rukun Islam dan syariat. Dan kita bisa lihat orang-orang ini nggak sholat rupanya. Betul nggak? Ya. Lu lihat yang ngamen-ngamen ini rata-rata nggak sholat. Ya. Kita udah dapat pelajaran. Iya. Bahkan kita lihat ada yang masih mengimani Tuhannya yang lama. Nah. Bahkan ada yang masih ke gereja loh. Bayangin. Ya, alasannya mungkin kalau ketahuan dia bilang, oh saya cuma silaturahmi, nggak enak kan ada saudara saya dan sebagainya lah. Itu ada beberapa case kayak itu. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata dia nggak punya iman. Ya, walaupun dia mualaf, saya anggap dia bukan Islam. Ya, saya anggap dia bukan Islam. Dia ngemis, ya, seperti yang kita bahas tadi. Dan itu sebenarnya adalah orang Kristen yang gunakan identitas Islam untuk ngemis. Kalau kita bilang. Banyak. Karena kan dia nggak menjalankan syariat Islam. Oke? Jadi kita nggak kategorikan Islam walaupun dia mualaf. Walaupun dia ada syahadat. Terus, orang-orang seperti ini, ya, selain memalukan Islam, sebenarnya yang sedang dia nistakan itu Kristen. Kalau Islam dipermalukan, benar. Ya, dia mempermalukan Islam dengan kelakuannya. Ya. Tapi, ya dia sendiri sebenarnya imannya kan masih sebelah tuh. Imannya sebelah, tapi dia sangkal kan. Ya. Demi uang, demi ngemis, dia sangkal Tuhannya. Ya, dia pura-pura jadi Islam. Artinya apa? Dia menistakan agama dia sendiri, bukan Islam. Agama Kristennya itu. Dia mempermainkan agama dia, mempermainkan agama orang, udah. Iya. Double dia. Double. Jadi orang-orang seperti itu ya kita harus hati-hati memang. Banyak sih. Makanya karena, kita juga dapat pelajaran juga ya kok ya. Ya karena di Islam kan sebenarnya banyak orang tuh kayak senang gitu ya. Sekali lagi teman-teman, kita bukan indomisasi, bukan memaksakan orang jadi Islam. Tapi ada orang memang begitu tahu ada yang mualaf, dia senang. Sebagai bentuk senangnya mungkin dia ekspresikan dengan membantu gitu kan. Tapi kembali lagi niatnya yang kita lihat. Niatnya itu kan membantu. Walaupun ada sebagian orang bilang ini kurang mendidik nih. Nah, ini kurang mendidik. Nih. Saya setuju nih sama Ko Julius nih. Mungkin ada teman bilang nih. Jadi sama kayak kita bilang pengemis. Kan pemerintah pernah bilang jangan kasih duit ke pengemis karena itu nggak mendidik, nanti dia akan ngemis terus. Cuman kita bilang, loh, rezeki dia lah ketemu kita kasih gitu kan. Kadang-kadang kita kasihan juga ngeliat. Iya. Jadi kalau yang mualaf ini agak beda sebenarnya. Kita harus lihat gini. Ini mualaf dari mana? Harusnya kita pertanyakan
ke mualaf centernya dong, atau tempat yang memualafkan dia. Karena logika gini, masa sih dibiarkan? Masa sih nggak dibantu sama yayasan mualafnya gitu? Ya. Dan kita bisa cross check kalau memang mereka kekurangan budget atau ada kendala, oke lah. Tapi mana tahu ada cerita-cerita tertentu kan? Tuh, jadi banyak banget kayak mualaf-mualaf tuh maunya dibantu aja, dibantu dong, bantu dong. Tapi dibantu itu dalam arti dibantu terus kan kita juga jadi membuat dia jadi malas kok, ya kan? Jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya, teman-teman mau ngebantu seseorang, ngebantu mualaf, mualafnya itu mau berusaha atau enggak? Jika kalau mualafnya itu cuma mau makan tidur, cuma ngarapin bantuan doang, dan padahal di zaman Allah udah bilang, wahai untuk pergilah keluar untuk bekerja, untuk berikhtiar gitu loh kan. Jadi keluarnya seperti burung-burung pada umumnya di langit gitu loh. Maksudnya ya kalian harus keluar, harus berusaha. Jadi kalian kalau sebenarnya nih ya buat para mualaf nih ya. Jadi kalau berpikiran saya nggak ada modal atau apapun, kalian bisa jika dapat nih mungkin ada yang ngebantu. Jika dapat kalian pikirin dong. Misalkan mau diputerin apa, jadiin uang apa, jadiin usaha apa gitu. Sebenarnya itu jadi mendidik. Jadi nggak bikin kalian kalian udah dapat uang tersebut, jadi kalian malas-malasan, gua masih ada duit nih. Nanti uang donasi ini nanti gua pakai buat kehidupan gua sehari-hari, itu uang bakal habis. Gitu loh. Jadi alangkah baiknya jika kalian mengubah mindset kalian, terutama para mualaf ya, mengubah mindset kalian, dan juga jangan nih, satu lagi nih paling penting nih, jangan pernah berharap sama manusia. Ya, yakin gue dapat dari si A, yakin gue dapat dari si B, itu jatuhnya musyrik, bener deh, itu jatuhnya musyrik loh, karena lu berharap, gue dapat dari dia, lu berharap sama siapa? Sama Allah. Itu pada zaman dulu, pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman peperangan, ini kalau nggak salah sih, dia percaya nih dengan Ali bin Abi Thalib ya kalau nggak salah ya, itu dia atau Ali bin Abi Thalib, dia ada dia nih, gue menang nih. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab nggak kasih dia sebagai memegang ketika perang, kaptennya lah, tapi dia ngasih ke orang lain. Padahal dia biar apa? Biar rakyat itu nggak percaya sama manusia gitu loh. Jadi nggak musyrik lah jatuhnya gitu loh. Jadi percaya minta sama Allah. Seperti itu loh. Jadi buat para mualaf-mualaf, ubahlah mental kalian, mindset kalian agar menjadi lebih baik. Nah, gue cuma minta tolong itu karena kenapa ya? Kadang-kadang saya, Ko Julius, jika kalian melakukan hal begitu, gue sama Ko Julius tuh kadang-kadang suka kena dampak tuh gak? Kadang-kadang Ko Julius, lu kan lu, jadi kayak padahal itu ada oknum. Jadi kita yang ikut nggak tahu apa-apa, jadi kena. Gara-gara mualaf itu minta-minta, lu mualaf ya? Lu minta-minta sana, minta sini ya. Jadi padahal mah enggak. Gitu loh. Ya kan kok gimana? Betul. Pusing. Tapi alhamdulillah kita adalah mualaf Cindo yang dianggap lebih mampu. Jadi nggak pernah di framing sampai sedemikian rupa. Tapi ya memang betul. Tapi ya kadang-kadang kita juga nggak mau saudara-saudara kita, terutama kita udah sesama muslim dan udah mengimani Islam, ajaran yang benar. Ya ubah mindset kalian. Nggak ngelarang kamu bergaul dengan teman-teman kamu yang lama, bertukar pendapat boleh. Ya, maksudnya ketika kalian mempermainkan suatu agama, entah agamamu atau agamaku, itu udah jadi double negatif gitu loh. Jadi lu kayak lu mempermainkan agama lu yang sebelumnya, terus lu mempermainkan agama lu yang baru. Seperti itu yang bikin negatif dalam diri kalian sendiri gitu loh. Allah bakal marah gak? Ya pasti marah lah. Iya kan? Coba kamu baik-baik. Ya nggak bakal orang dikasih yang terbaik sama Allah. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Gitu. Maksudnya ubahlah mindset kalian, ubahlah sifat kalian, sikap kalian, ikhtiar, ya kan? Ikhtiar. Jadi buat para mualaf-mualaf nih, ayo bangun. Gue selalu menyerukan, ya, menyuarakan agar mualaf-mualaf itu jangan pernah manja, harus mandiri, berusaha, bekerja, insya Allah dengan pekerjaan yang halal, insya Allah barokah. Ya, hasilnya Amin. Barokah. Ya, bagi yang susah-susah hubungi David aja, nanti dikasih kerjaan. Nanti saya hubungin sama Ko Julius juga. Jadi 4 lagi kan gua.
Jadi ketika teman-teman hubungi saya tampung semua, nanti saya akan hubungin Ko Julius. Jadi calo doang belum. Bukan diberesin. Ya, maksud kita sama-sama. Kan kadang-kadang satu orang membereskan dengan dua orang membereskan beda. Ya, teman-teman ya. Jadi ada dua pemikiran. Jadi bersatu untuk membereskan itu semua seperti yang kemarin. Tapi padahal beresannya juga belum selesai ya. Tapi ya alhamdulillah ya kita sudah lebih baik lah. Dan bagi ya kan gimana Ya, orang harus belajar dari pengalaman kadang-kadang. Ini belajar pengalaman, belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau ya harus dipikirkan dahulu. Jadi kita benar sih, benar. Sebenarnya tapi kita kan dari awal kan saya bilang sama Ko Julius, kita sebagai umat muslim tuh nggak boleh sujon, ya kan, nggak boleh. Mungkin di balik ini semua tuh bisa jadi pembelajaran juga. Kita udah berpikiran hal baik, berpikiran positif pun udah jadi pahala buat kita, gitu loh. Amin. Yang aku bingung nih, ini pasti ditanya orang nih, ini gambar si Gimana? sipitnya kok kurus? Si mana sih kurus? Itu. Harusnya pipinya yang gemuk dong. Iya, pipinya harusnya gemuk ya. Ya mungkin gara-gara sekarang gue jadi kurus kali. Nggak kurus-kurus banget sih ya lebih tepatnya, tapi alhamdulillah. Itu masih boleh. Ya, tapi alhamdulillah aja lah. Mau kurus mau. Tapi orang kalau jual makan biasa jadi nggak selera makan. Iya, emang iya. benar. Iya sih. Itu benar. Dia udah kenyang apa ya, nyium. Kayak kue gitu kan, kayak gue dulu tuh demen banget makan mie ayam, bakso, dengan makan kue apa. Iya. Gue makan sekarang gue udah bosen gue tiap hari, bosen ya, bener deh, bosen deh. Aku dulu tiap hari Bosen. Tapi ya bakso. mau gimana? Bakso ya. Ya karena kalau udah jual jadi malas. Iya, nggak bosen. kepengen. Ternyata Jadi sipit. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin untuk membeli kue boleh ya, untuk Jumat Berkah, untuk sedekah subuh sekali lagi, atau buat mampir langsung di kue ya, di Lokasari Square, Mangga Besar 9 nomor 28 ya, di Google Map cari aja Lokasari Square. Nah, San Bridal lah salon ya kan. Di situ ada depannya tuh, pas depannya tuh. Depannya. Mungkin ada beberapa yang sudah datang juga atau mau menghubungi langsung di 0812 1203 1266 ya, ingin pemesanan semua macam-macam kue untuk acara-acara, untuk Jumat Berkah atau untuk sedekah subuh, kita akan bagikan semua kepada orang yang membutuhkan, insya Allah amanah. Ya, ini bentar lagi saya akan nagih uang endorse sama David. aku mau ke Semarang. Oh ya, jadi buat teman-teman semua nih yang mau nitip nih ya, saya Jadi ribet dong aku bawanya. enggak dong, kan ini kan transfer langsung. Hah? Oh, buat kemana nih Bawa ke Semarang tapi. kuenya? Enggak, maksudnya nitip buat mualaf. Oh iya, teman-teman nih. Oh, bukan. Aku pikir lu bilang bawain kue ke Semarang. Cuman gue bawain kue? Jadi nanti buat teman-teman semua yang ingin menitipkan sebagian rezekinya buat mualaf-mualaf di daerah Semarang, terutama 30 mualaf ya, boleh ya, bisa salurkan ke rekening di Ya, ini hubungi ya. lah. Hubungi. Tapi memang kok, aku kemarin ya waktu yang ke Bromo, kan salahnya kan kami kan ke Bromonya setelah ini ya. Harusnya kan kerja dulu baru liburan kemarin tuh. Ya. Tapi karena Ustadz Wafi ada bentur jadwal kan, jadi kami liburan dulu sambil baru kerja. Ya, itu kelemahannya jadi udah kecapean Ya. duluan. Terus yang kedua tau apa? Kan ada beberapa barang titipan tuh. Titipan dari penonton ya, Iya. untuk dibawa ke sana. Itu jadi kami ikut bawa-bawa kemana-mana. Jadi di mobilku tuh penuh barang. Iya. Penuh barang gara-gara titipan-titipan orang. Dan karena kemarin mungkin ini ya, lagi semangat gitu. Itu kemarin, alhamdulillah, ada sebagian itu telat ngomong. Ya, dia bilang, Bang Jul, aku mau titip. Gue bilang, udah jalan. Itu kalau enggak, si kores pun enggak ada tempat duduk. Iya, kemarin tuh saya ini salah estimasi. Aku siapin bagasi untuk barang orang. Aku lupa kalau kami bawa tas. Aku mikir, loh, waktu itu, loh, kita bawa tas loh. Di mana taruh tasnya ya? Ternyata mobil tuh harus gede. Ini ada mobil losbak. Ya, karena dulu aku biasa pakai mobil SUV kan. Ya. Dulu aku kalau di aku kalau di Medan itu mobilku biasa dua, mobil gede sama mobil kecil. Jadi begitu cuman mobil kecil, loh ternyata mobil kecil tuh sangat sempit gitu kan. Ya. Tapi kalau untuk di lapangan sih, aku nggak suka mobil gede sama. Masa mobil gede itu biasa aku ada, biasa dipakai luar kota. Waktu di Medan kan, aku sering ke Aceh. Ya, jadi 2 minggu di Medan, 2 minggu tuh di Aceh. Jadi keliling tuh
naik mobil kan. Tapi kalau mobil kecil lebih cepat salip-salipnya sih. Benar nggak sih? Nggak bisa. Baru mau bilang gini. Di kota bisa, di tol mana bisa? Lu mau lari berapa? Iya, Lari bisa. 140 cuman. Nggak bisa. Nah, maksudnya mau bilang gini, gue itu suruh beli mobil kecil kalau gitu. Mobil kecil salip-salip deh. Karena Itu kan mobil cocok nggak Mobil cewek? teman. nggak, kalau di Jakarta susah. Jakarta susah gitu. Kalau mobil terlalu gede, cuman masa kalau keluar kota babak belur. Iya. Iya, Apalagi kalau orang nitip-nitip kan. bagasinya harus gede. Iya, apalagi kan kalau makin rame, misalnya kayak sekali berangkat 5 orang plus barang lagi, Tapi nanti berangkatnya cuma 2 orang doang kan? sama kau aja saja nih. Ya. Nah, ini lagi jadi pertimbangan sih, lagi antara naik mobil atau naik kereta api. Lah kereta api lebih ribet lagi kalau nggak kalau ada Iya, titipan bawa barang. barang. Ya itu kan kita nggak ada titipan orang ya. Jadi dari awal kalau nggak ada titipan kita naik kereta api gitu. Pakai bawa Kalaupun tas sendiri aja. iya, kalaupun ada titipan orang, kita bilang bisa nggak kalau dikirimin pakai kargo gitu kan. Iya, mungkin kayak barang-barang ya, entah dari sarung gitu kan. Iya, jadi kemarin tuh lucunya gini. Ya. Aku pergi bawa barang titipan orang untuk saudara-saudara mualaf, Iya. pulang-pulang aku bawa bukunya Ustaz Wafi. Jadi pergi sama pulang aku bawa barang. Bawa barang, bawa barang. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ternyata buku tuh berat. Iya, Berat lah. Ya buku ya berat lah. Begitu nyampe Jakarta, bingung aku. Ini cuma angkat naik ke atas kan. Ternyata aku pakai kursi roda. Pinjam kursi roda Atau untuk enggak ngangkat. simpelnya kalau bukan buat teman-teman semua nih yang ingin nitip ya, mungkin mau nitip Al-Qur'an atau mau nitip sarung atau mau nitip Al-Quran yang pasti berat kan gitu kan. Al-Qur'an atau buku-buku iklan Lu gitu. bawa 100 Atau enggak, kadang-kadang- Al-Quran berat. Oh, dia udah beli duluan sih ya. Iya, kadang-kadang itu kargo. kargoin sih. Mungkin dia udah beli duluan, tapi kalau Nggak, tapi aku udah rencana kereta api sih, karena hitungannya kereta api kemarin kami lihat ya, 200-an tiket, PP 400-an. Ya, artinya kan hemat bensin. ya, Cuman kan kelemahannya di sana kan nggak ada kaki. Iya. Ya paling sewa motor. Kalau kota Semarang aja kan sewa motor. Abis itu kan ya antara sewa motor atau dipinjamin motor lah, 2.000 ya, antara dua. Ya, salah-salah mungkin dipinjamin gitu kan sama teman-teman di situ. Jadi Semarang. cuman ada beberapa kota-kota yang di pinggir-pinggir, yang kabupaten-kabupaten kemarin ada WA. Yang waktu aku kemarin, jadi waktu kemarin yang ke Bromo tuh kan pada WA tuh, Ya. Kojul singgahin gitu kan. Dan kadarullah waktu pulang kan HP ku kan masuk air. Iya, Masuk air. Jadi kan nggak tahu lah. nggak tahu aku alamat mereka. Jadi begitu nyampe Jakarta aku perbaiki, mereka nanya, kok nggak jadi datang? Ya, aku bilang kan nanti waktu balik aku hubungi. Aku bilang handphoneku rusak, masuk air kan. Oh iya, dia bilang gini-gini. Jadi waktu memaklumi saya tidak datang karena HP saya rusak. HP rusak. Kalau sekarang ya, sekarang dia harus sana sih. Nggak juga sih, kita lihat-lihat lah. Ya, lihat. Kalau kayak kemarin ke Kediri, maksudnya yang masih jarak-jarak 1,5 jam 2 jam oke lah. Tapi kalau udah sampai ini Jauh banget. jauh banget kan, terakhir nggak pulang-pulang nanti kami. Iya, Oh, dan coba. ada. Iya 4 jam kan, 4 jam itu kan jauh. Maksudnya dari Semarang ya kan, dari Semarang Jauh. jarak-jarak kayak ke Kebumen itu kan jauh. 2 jam Jauh. aja kalau pakai motor lumayan. Iya, kalau PP udah berapa jam gitu kan. Mm-mm. Dan ini mungkin mohon maaf ya bagi teman-teman ya, kalau yang undang, kalau masih seputaran Semarang kita usahakan. Ya. Ya sekali lagi belum tahu soalnya kan saya ke sana. Agendanya apa kan Kojul belum tahu. Iya, karena kan 6 hari rencananya. Hari ya. Dan itu kan interview banyak sekali mualafnya. Ya. Ya 1 harinya mungkin kita cuman aja slow ya berdua ada interview. Iya. Kok aja rencananya dia jalan-jalan. Jadi saya ditinggalin. Bukan, jadi dia mungkin ada kajian Oh iya. dan ada silaturahmi juga. Jadi dia bilang kalau dia nanti ada silaturahmi, dia pergi silaturahmi, saya yang ngurusin mualaf gitu kan. Iya. Gitu. Jadi biar ini yang lebih efektif juga kan, nggak mungkin juga dia disuruh nungguin gitu kan. Iya. Ya kecuali dia ikut ngobrol. Kalau cuma nungguin ngapain gitu. Main, ya. Betul. Ngomong-ngomong aja gitu. 30 ya, berarti ya. Insya Allah 30. Tahun 30. Sebenarnya ini kadang-kadang gini, kalau kita lanjut-lanjut nggak pulang-pulang. Ini Jogja ada juga. Jogja. Iya, dia bilang kalau mau ajak ke Jogja mah ya. enggak, dia bilang ada yang WA nih kemarin. Kan aku udah cerita nih. Aku udah cerita. Ya. Dia bilang tanggung kok ke Jogja aja sekalian. Ada nih mualaf berapa. Jadi aku pikir ya nanti setelah Jogja kok tanggung kok. Di Madiun ada lagi gitu. lanjut lagi. Ternyata nggak pulang-pulang saya. Ternyata nggak pulang-pulang.
Ya memang kalau enaknya tuh capek-capek sekalian gitu kan. Jadi Iya, benar. kita juga punya tabungan video nih untuk sampai 1 bulan kayak Iya. Kodondi ya. Iya. Kodondi itu teman-teman yang video kalian lihat sekarang tuh rekamnya entah kapan-kapan tuh. Iya. Jadi ada spare lah. Jadi kan nggak mungkin tiap hari kita bikin video, kan kita punya kegiatannya masing-masing ya kan. Mau Iya. ada istirahat, mau ada urusan lain, mau ada kajian, terutama Kodondi kadang Kodul juga. Ya begitu Kodondi dia biasa interview mualaf tuh kadang 1 hari 3, 2 gitu kan. Ya. Tapi disimpan. Apa sih, Kayaknya nggak dulu masalah. waktu masih jadi marketing, Iya, itu memang harus begitu. Ya. dia sehari bikin langsung 5 video. 5 video. Jadi per hari posting Betul. juga masih punya simpanan banyak. Iya, harus ada simpanan. Harus simpenan. Nggak hari ini bikin satu, ntar besok bikin lagi. Kan kita kan harus ada kegiatan lainnya. Nggak Kalau udah cuma sekali itu. bikin udah begini aja kerjaan. Nah, jadi diem lah. Fokus, jadi biar cepet selesai. Yang waktu bir ya. Iya. Udah yang lalu, sekarang kan bakso. Sekarang Nah, masuk. Ini promo lagi. Promo lagi kalau bakso nih. Waduh. Ini satu video promo semua nih, ntar kita Dia tagih babi. endorse ya. Tapi ya iya, memang harus kayak gitu sih. Dan jujur ya, ini ya, interview mualaf ini lebih capek dibandingkan reaksi ataupun debat. Ya kalau reaksi dan debat kan cuma di ini ya, Di kamar. di studio lah. Studio. Ya, pokoknya lu ada tempat, ada internet lah. Iya. Debat yang lebih gampang sih sebenarnya. Karena debat itu kan tema bebas Iya. kadang-kadang. Ya atau enggak kita ngikuti inilah omongan orang gitu. Alur ya. Ikut alur aja gitu. Alur. Kalau enggak kadang-kadang yang naik entah nanya apa ya udah ikut dia aja kan. Betul. Dan kalau debat kan kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin banyak kali. Terus kalau ditanya ya, kalau reaksi itu kan lebih capek karena harus Iya. nyari bahan. Betul. Kadang udah capek-capek nyari, jong semua. Kan gitu kan? Iya. Udah cari-cari, nontonin video nih. Setelah ditonton, nggak menarik. Ya jong, Lagi deh. nyari yang lain lagi, nyari. Jadi bagi teman-teman lihat kayak video reaksi ya. Cuman upload misalnya 1, 2, itu nyari lebih capek daripada lu suruh debat 10 jam loh. Debat 10 jam lebih gampang gitu. Dibandingkan nyari yang benar-benar. Lebih bener-bener gampang. Iya. Kalau debat kan kita ngikut. Dan Alur, iya. kalau debat kan kadang-kadang bukan kita sendiri yang ngomong, ada teman lain kan. Ya. Masuk kalau debat tuh kayak inilah, kayak kita sekarang nih ngobrol kan. Jadi ngalir gitu. Ngalir. Jadi kita nggak kehabisan bahan juga. Kalau lawan diskusi kita bisa nyautan gitu. Atau nggak teman-teman yang lain bisa ikut kembangin. Lah. Itu kelebihan dari debat. Kalau reaksi capek ya. Tapi biasa reaksi lebih powerful, dampak ke masyarakatnya. Jadi tetap harus ada lah channel reaksi. Itulah kenapa saya bilang ke teman-teman, kalau bisa adalah yang ikut reaksi lagi, karena banyak channel reaksi itu hilang. Yang muslim ya, Capek. muslim babak belur dibandingkan sebelah. Sebelah itu channel reaksinya banyak. Ayo teman-teman. Kita yang muslim kalah. Di debat kita menang, di reaksi kita kalah. Harus kita akui. Oke. Baru yang ketiga kesaksian ya. Kalau kesaksian ini saya bilang masing-masing punya lah ya. Kristen juga punya kesaksian murtadin, yang Islam punya kesaksian mualaf. Kesaksian mualaf capek karena harus jalan ya. Kayak saya ke tempat Ko David gitu kan. Ya, karena kita masih ngerintis, mau nggak mau kita yang jumpai orang. Tapi nanti kalau kita sudah besar, kita sombong, kita akan suruh orang yang datang. Paling kita mungkin bikin base camp terdekat kali ya. Ya kalau besar kan lebih enak gitu kan, kita bisa nyuruh orang datang. Tapi kalau masih kecil ya tahu diri lah. Mau nggak mau kita yang datangin orang lebih capek, ya lebih capek dan lebih effort. Tapi serunya jadi ya jalan-jalan juga sekaligus dapat kisah-kisah menarik. Ya kadang-kadang bisa jong. Ya kita harus akui. Bisa zong. Zongnya apa? Kalau yang tadi kan zongnya udah cari video capek-capek nonton, rupanya jong kan. Ya. Artinya yang berkorban masih berkorban waktu doang. Ya. Emosi. Kalau ini jongnya tuh rugi duit. Ya, anggap aja sedekah lah. Anggap sedekah. Tapi ya itu aku bilang, enaknya itu adalah kita jadi kenal orang lebih banyak. Ya kan setiap kita, kayak contoh nih ya, misalnya kita interview mualaf A, mualaf B, kan ujungnya kan kita punya nomor dia. Ya. Relasi jadi Sebenarnya nggak ditinggal loh, Ko Julius juga bisa tahu kan progresnya gimana. Iya. Gitu kan. Dan gini ya, kalau di Islam itu kan silaturahmi itu pintu rezeki. Dari silaturahmi kita bisa ada rezeki, dan kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu rezeki itu datangnya gimana. Contoh misalnya kayak saya sama David nih. Ya mana tahu David tiba-tiba besok ngajakin, kok ada project nih gitu kan, yang datangin cuan gitu kan. Alhamdulillah gitu. Atau siapa gitu kan. Bismillah. Jadi
enaknya di situ sih. Jadi setiap channel tuh rupanya ada plus Ada minusnya. plus minus. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama Allah tuh udah coba semua. Hmm. Ya, saya dulunya awal dari debat, berubah jadi reaksi, ini sekarang berubah jadi kesaksian mualaf. Dan kesaksian mualaf ini semua plusnya satu lagi, tidak begitu dibenci sama Oten. Ya, pasti kan. Iya. Kalau lu reaksi sama debat tuh, lu pasti dibenci. Apalagi reaksi, wah paling dibenci lu. Apalagi kalau lu buat reaksi yang buat dia masuk penjara. Hmm. Iya, contoh penghujat Islam. Lu reaksi viral, masuk penjara dia. Apa nggak dendam kesumat dia sama lu? Ya bapaknya, istrinya, anak-anaknya dendam sama lu semua kan? Tuh. Karena dianggap lu biang keroknya. Tapi ya sekarang kita alangkah baiknya ya kita nggak saling itulah, nggak saling apa namanya, nggak saling. Ya, cuman problemnya ada yang gituan, mau gimana? Ada. Hujatan tuh gila. Dan ini contoh ini lagi viral nih teman-teman. Mungkin yang kesaksian mualaf pada nggak tahu ya. Ada salah satu penghujat. Ya, ada salah satu penghujat paling akut. Kalau aku tampilkan videonya emosi nih semua yang nonton. Dia kerjanya buat lagu tentang Islam, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Allah. Oh itu sih nggak bisa dibiarin. Tadi, Cuma penjarain aja. iya itu penjahat keras berat loh. Iya, cuma penjarain aja. Jahatnya minta ampun. Tapi ini orang mau keluar modal, bayangin sampai buatin lagu. Ya coba, ya itu mah harus diinin kok. Nggak, Ya, nggak dan bisa lagunya dibiarin. bukan pakai Sugo ya. Pakai apa tuh yang aplikasi itu? AI. Ah, Sugo. ya, AI kan gampang ya. Ini Iya. nggak dia buat loh. Dia bikin sendiri. Nggak tahu dia yang bikin atau timnya atau mungkin ada kenalan. Ya, tapi effortnya lebih luar biasa. Karena harus Capek ya. Emang ada di duit. Wah gila itu nyebelin. Alhamdulillah mukanya udah ketahuan, namanya udah ketahuan. Itu tinggal didorong masuk tuh. penistaan agama lo itu, lo dorong kok, nggak boleh lah menghina-hina begitu. Kurang ajar. Itu salah satu yang paling menyebalkan. Paling menyebalkan. Paling Ya. parah nggak? Ya bagi teman-teman mungkin nanya, "Bang, siapa namanya?" Ya, namanya PC The King alias pipis kucing ya. Namanya PC The King, PC The King gitu. Jadi kami bilang pipis kucing dulu. Oh, PC The King, itulah. Salah satu Orangnya. penghujat paling parah. Ya, mungkin itu aja sih yang informasi tambahan ya. PC The King. Ada lagi tambahan, Fit, mau disampaikan kepada penonton di tengah malam yang sudah jam 1 ini? Dia kalau ke rumah gue sekarang tumben malam-malam mulu. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin kan dulu jam 9 udah pulang, 10 udah pulang. Sekarang jam 1 terus malam jam 3. Bahaya loh pulang malam untuk kesehatan. Oh, sekarang udah punya istri sih. kan. Baru mau bilang. Ya, sekarang udah punya istri. Jadi Bahayanya bukan dia kesehatan. istri Ngadukin ditemani sama istri di rumah ya. Sekarang udah berbeda. Tapi ini makin malam sih. Makanya gue juga bingung. Harusnya dia pulang. Enggak, ini udah mau pulang. Karena tadi dari tempat ini ya, kumpul-kumpul jadi sekalian lah. Ya, pokoknya teman-teman semua. Enggak, tapi kan mau liatin lu punya bakso tadi. Ya, tadi udah bakso udah ada ya. Videonya udah videoin ya tadi ya. Taruh openingnya nanti. Hah? Ditaruh di opening kan? Ya. Ada angkat-angkat gitu gue. Dan ternyata baksonya berat loh. Berat. Iya, alhamdulillahnya ya memang Itu berapa hari buatin? itu gua udah 3-4 hari, Bro. Oh, lama ya. 3-4 hari itu. Berapa kilo tuh? Aduh, berapa kilo ya? Udah berat lah itulah. Ada kali 10, Lebih lah. 15 ada kali. 15, Satu plastik. Satu Oh, plastik. enggak, satu plastik enggak nyampe. Nggak nyampe. 10 paling, 10. Itu ketahuan aja kok. Buat stok-stokan gitu udah ketahuan berapa banyak. Jadi kita benar-benar fokus jualan, jadi nggak usah produksi lagi. Oh, nggak tiap hari kayak kemarin. Kemarin tuh makanya kita kan sering bilang, kemarin itu satu kesalahan sistem. Wajah-wajah lama itu sudah saya tidak perpanjang lagi, sudah kita sudahi. Sekarang kita sudah kasih tahu wajah-wajah baru, menu-menu baru, sistem-sistem baru. Jadi ya Kita doakan lah, semoga sukses. Ya, amin. buat teman-teman kita doakan Bro David Ya. supaya sukses dan berhasil mematahkan kutuk azab dari sebelah. Azab ya. Kadang-kadang dia orang berpikir ini azab kayaknya azab ya. Tapi ternyata mungkin Rezeki yang tertunda. Rezeki yang tertunda, betul ya kan. Karena Kegagalan kegagalan adalah suatu awal keberhasilan. Tapi kalau gagal terus artinya kamu yang nggak benar. Ini gagal nih, hari ini gagal, besok ya mungkin kita coba lagi. Yang penting kita ikhtiar. Ya kan, sekali kita berikhtiar semua akan baik-baik saja. Tapi kadang-kadang harus introspeksi diri ya. Kalau orang bilang ini karena nggak pas saja gitu kan, nanti pasti bisa berhasil. Kadang-kadang kita harus ingat juga gitu. Ada yang salah nggak dengan sholat kita?
Betul. Ada yang salah nggak dengan kelakuan kita, Betul. perbuatan kita gitu kan? Betul. Itu Jadi sih. kalau kita melakukan hal yang baik, pasti kita dapat yang baik, positif gitu tepatnya. Kalau kita melakukan hal yang negatif, pasti ya nanti diberikan yang negatif. Ada lagi tambahan, Fit? Udah sih, itu aja ya. Tapi jangan lupa, jadi 17 Agustus mau lomba nih. Lomba apa kita? Kita lomba apa? Kita lomba apa nih? Merayakan gimana ya? Menurut Ko Julius, kita negara kita tuh udah merdeka belum kok? Ya udahlah, Udah, secara betul. itu udah. Secara kan kita merdeka tahun 1945. Enggak, sekarang mau ikut lomba, cuma enak aja menang, cuman malu. Woi, enggak, lu bikin lomba dong, hadiahnya misalkan Jadi, iPhone. ada Wow, lomba misalkan nih, tuh. buat teman, mungkin para Enggak, teman-teman siapa semua yang ikut? mungkin ikut lomba gitu Iya, lomba. kita bikin lomba aja di rumah, ntar ada yang daftar pasti kesini. Iya, masa yang Iya dong, ikut kita doang? Para teman-teman semua kan, mungkin Jadi- para nonton-nonton mau bikin lomba ya kan. Enggak, kemarin aku bahas sampai bilang, Mbak. Ini kita daripada debat-debat kusir di medsos, Nah, terutama kepada teman-teman Kristen ya. Sekali-kali boleh, bikin lomba yuk, futsal kayak atau apa gitu. boleh Nyin. Jadi ini ya, jadi boleh nih. Bulu Teman. tangkis kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang kita ngomong agama sebelah ya, nggak apa-apa kita ikut lomba boleh, lomba tarik tambang boleh, kan itu kan positif juga ya, lomba balap karung boleh barangkali. Jadi Iya, karena dari, aku- dari, Masalahnya kamu dari- muat nggak? Di tempatku dari lomba seperti itu kan barangkali kita kan hal Iya. positif. tahun lalu kan, Hidayah. tahun lalu kan aku bawa ini ya nyokapku untuk lihat lomba di bawah ya, Hmm. ya di apartemen gitu. Wih, biasalah kalau Chinese kan, pada nggak mau daftar kan, Hmm. dikit lah yang daftar gitu. Jadi yang ikut cuma 4 orang, misalnya satu lomba 5 orang. Loh, enak kali 5 orang cuma rebut 1, 2, 3. Gue mau ikut, cuman malu juga. Nggak, sebenarnya ya itu di bawah juga ada lomba tenis meja ada yang Di bawah persaingan pasti berat nih kan, tenis meja rame ikut. Kayaknya sih mungkin nggak terlalu nggak lah. tahu deh. Kalau lingkungan gini biasa rame. Tempat tapi tempat kayak- gua lebih dikit, jadi lebih gampang menang. Oh yaudah kita lomba di tempat dia aja. Tapi hadiahnya apa dulu nih? Wih, hadiahnya lumayan loh. Barang-barang 300-400 ribu loh. Oh iya, Wih, udah lah ikut lah. soalnya kan dikit yang Ya, kalau ikut mungkin dari 3 orang kita bisa juara. Iya, Ada kemarin chance-nya ada. tahun lalu dikit, cuman tahun ini mungkin lebih banyak karena penghuninya kan nambah terus kan. Ya. Oh iya. Tapi kan kebanyakan rata-rata penghuninya tuh yang kayak orang kerja. Orang-orang Kan 17 lagi libur. 17 sana nih, Bu. Hari apa tuh pada Enggak. 17 Agustus ya? 17 Agustus libur. Libur. Iya. Bahkan ini nggak salah barusan disampaikan 18 libur juga kita. Oh, Ditambahin. 17 libur. Ditambahin sama pemerintah. Dulu di tempat. Enggak, sekarang mungkin udah 2 hari libur kan. Iya, sekarang 18. barusan nih pemerintah nambahin tanggal 18. Berarti baru Tahun ini. Tahun ini Tahun ya? ini dong ya. Iya, jadi tahun ini adalah tahun paling banyak libur Hah? bagi pekerja bahagia, bagi pengusaha gigit jari nih. Lagi stres. Iya. Saya minta ya paling negara kita lah, pemerintah ya bantu kita. Bantu kita apa? Pajak Supaya kita naik. Pajak. Ya pajak dimurah. Di inilah dikurang, jangan kalau bisa dibantu lah gitu kan. Oke. Oke. Cut. Ini nanti dimarahin kita sama orang pajak. Mungkin itu aja. Lagi Fit, Nah, tambahan. itu aja sih. Itu aja dari kami, udah kemalaman juga, nanti saya nggak pulang-pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel Hidayah Maulid Center. Tetap istiqomah, barakallahu fikum, merdeka.